Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita hari ini, pada kesempatan kali ini, semuanya sehat semua dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang akidah, yakni membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita baca terlebih dahulu ayat berikut ini. Wa anna as-sa'ata atiyah. Dan sungguh hari kiamat as-sa'ah pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan terhadapnya. Wa anna Allah, dan sungguh Allah yab'atsu, akan membangkitkan man fil kubur, siapapun dari alam kubur. Anak-anakku semua, di ayat ini Allah sudah menyebutkan, sudah mempertegas bahwa hari kiamat pasti akan hadir, pasti akan datang. Suka tidak suka, siap tidak siap, ketika hari itu datang, kita harus mempersiapkan diri menghadapinya. Dan ketika datangnya hari kiamat itu, la raiba fiha, tidak ada keraguan terhadapnya. Kita tidak boleh ragu bahwa hari kiamat itu akan datang. Karena iman kepada hari akhir, hari kiamat, salah satunya adalah dengan tidak meragukannya, tetapi meyakini kedatangannya. Dan pada hari kiamat Allah akan membangkitkan kita semua yang sudah berada di alam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban. Hari kiamat memiliki banyak nama. Kita sebutkan secara berurutan rangkaian peristiwanya sesuai dengan namanya, bahwa hari kiamat itu disebut sebagai Yaumul Akhir atau hari akhir, hari ketika berakhirnya semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Hari ketika semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini hancur semua, tak bersisa. Itulah hari akhir. Kemudian setelah kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki tentu yang namanya alam kubur atau Yaumul Barzah, hari ketika kita berada di dalam kubur. Di alam kubur, anak-anakku semua pasti sudah tahu, kita akan ditanya oleh para malaikat, apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah kita berada di alam kubur, kita akan menghadapi yang namanya Yaumul Ba'ats, hari ketika kita dibangkitkan. Jadi setelah kita dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh malaikat di alam kubur, kita akan dibangkitkan. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk dikumpulkan pada hari pengumpulan atau Yaumul Hasyar, atau juga disebut Yaumul Mahsyar, karena kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, kita akan menghadapi yang namanya perhitungan pada Yaumul Hisab. Akan dihitung berapa jumlah amal soleh kita selama kita hidup di dunia, dan berapa jumlah dosa kita ketika kita hidup di dunia. Semua akan dihitung dengan adil. Tidak ada satupun amal kebaikan, meskipun ia sedikit, yang tidak terhitung, yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, tidak ada satupun dosa, meskipun ia kecil, sekecil biji zarrah di surat Al-Zalzalah itu, yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua akan dihisab dengan adil, seadil-adilnya. Setelah dihitung, dikumpulkan, tibalah waktunya untuk ditimbang pada Yaumul Mizan, pada hari penimbangan. Akan ditimbang mana yang lebih berat, apakah pahala atau dosa. Ketika sudah ketahuan mana yang lebih berat, mana yang lebih banyak, maka kita semua akan menghadapi yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi perbuatan kita di dunia akan dibalas dengan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika ditimbang lebih banyak pahala, maka kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi sebaliknya,
Kalau ketika ditimbang ternyata dosa kita yang lebih berat dibandingkan dengan pahala, maka kita sebagai orang beriman akan memasuki neraka terlebih dahulu. Baru setelah dosa-dosa kita bersih dari diri kita, kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa tidak masalah masuk neraka terlebih dahulu, tetapi ujung-ujungnya kita akan masuk surga. Tetapi anak-anakku semua, yang perlu kita pahami adalah seringan-ringan siksa neraka itu adalah siksa yang amat-amat buruk. Maka jangan pernah berpikir kita akan memasuki neraka, meskipun pada akhirnya kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Kalian sudah pasti mengetahuinya, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita bahas satu persatu. Kiamat sugro, sugro itu artinya kecil. Artinya kiamat sugro adalah kiamat kecil, bukan hari akhir. Tapi kiamat kecil itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang bisa menyebabkan kematian atau menimbulkan kerusakan. Contoh, kematian seseorang. Ketika seseorang meninggal, itu bukan kiamat hari akhir, tetapi itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Karena itu hanya kiamat bagi dirinya sendiri, bagi orang yang meninggal, bukan bagi kita semua. Itu akhir untuk si mayit, bukan akhir bagi kita yang masih hidup. Kemudian bencana alam, poinnya tadi ya, menyebabkan kematian atau menimbulkan kerusakan. Bencana alam tentu menimbulkan kerusakan dan bisa menelan korban jiwa atau menyebabkan kematian seseorang. Kemudian kecelakaan, ya. Ada juga wabah penyakit seperti saat ini kita sedang masih berada di masa COVID-19. Artinya ini wabah merupakan salah satu bentuk kiamat kecil, karena cukup banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia karena wabah ini. Wafatnya para ulama. Kok bisa para ulama wafat disebut kiamat sugro? Ya, karena apabila para ulama wafat, maka ilmu pun akan menghilang. Ketika ilmu menghilang, itu merupakan kiamat bagi kita, akhir bagi kita. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui apa-apa. Tanpa ilmu, yang ada hanyalah kebodohan. Ketika kita sudah menjalankan sesuatu, memutuskan sesuatu, memutuskan perkara tanpa ilmu, maka yang ada hanyalah kebodohan yang dibenarkan. Hati-hati ketika kebodohan sudah dianggap benar. Ketika orang-orang bodoh berbicara dan orang-orang bertepuk tangan menganggap ia bijak, hati-hati, itu merupakan tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Ketika kebenaran dianggap salah, yang benar disalahkan, dan yang salah dibenarkan, itu juga merupakan salah satu tanda kiamat sugro, kiamat-kiamat kecil yang terjadi di sekitar kita. Perbuatan zina dan kejahatan yang merajalela, ya, ini mungkin sudah banyak tanda-tandanya di zaman ini. Kalian bisa lihat ya, perbuatan-perbuatan zina, orang-orang yang belum menikah halal secara agama sudah berdua-duaan, bergandengan tangan, berpacaran, bahkan melakukan seks bebas, seks di luar nikah. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Dan ini juga yang paling penting, banyak orang berpakaian tetapi dia seperti telanjang, atau dia berpakaian tetapi auratnya masih terlihat. Hati-hati, terkhusus bagi yang perempuan, tolong dijaga auratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kiamat sugro, Aynama takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan. Walaupun kamu fi buruj, berada di dalam benteng musyayyadah yang kokoh. Walaupun kita bersembunyi di dalam benteng, kita bersembunyi di dalam bunker yang kokoh,
di rumah-rumah mewah megah yang kita bangun, apabila Allah sudah menetapkan bahwa kita meninggal saat itu juga, maka tidak akan ada yang bisa menolong kita dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara kita menyikapi kiamat sugro? Tentu kita tidak boleh takut dengan yang namanya kematian. Kematian pasti akan datang, dan cara terbaik adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang memiliki nyawa, dia pasti akan menghadapi yang namanya maut atau kematian. Kiamat kubro, kalau kiamat sugro kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Akhir dari segala kehidupan yang ada di dunia ini. Akhir dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dalam surat-surat Al-Quran di juz ke-30, surat An-Naba, An-Nazi'at, Abas, At-Takwir, Al-Infitor, An-Nishiqaq, Qari'ah, Zalzalah, dan sebagainya. Banyak sekali diceritakan keadaan alam semesta pada hari akhir. Maka silakan dibaca surat-surat juz 30 itu, baca juga artinya. Bagaimana Allah menggambarkan langit yang terbelah, gunung-gunung berterbaran bagaikan kapas yang ditiup angin. Apabila kita membaca ayat-ayat ini, merenungi ayat-ayat ini, maka kita pun insya Allah bisa mempersiapkan diri menghadapi kiamat. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kiamat hari akhir, kiamat kubro tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tandanya. Apa saja itu? Yang pertama adalah munculnya dukhon. Dukhon itu kabut, bukan kabut yang biasa kita lihat kalau udara dingin ya, tetapi kabut yang sangat tebal yang akan menutupi semua pandangan. Silakan dibaca surat Ad-Dukhon di dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan dukhon atau kabut yang dimaksud di sini? Kemudian keluarnya Dajjal. Dajjal yang selama ini terkurung akan muncul ketika kiamat sudah dekat. Untuk apa Dajjal keluar? Tentu untuk menyebarkan fitnah, untuk mengajak kita semua yang beriman kepada Allah untuk ingkar kepada Allah, mengikuti dia. Apabila kita mengikuti Dajjal, maka kita akan selamat. Tetapi apabila kita menolak beriman kepada Dajjal, tetap setia mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, maka Dajjal akan membunuh kita. Kita akan dihadapkan pada dua pilihan itu. Baiklah, saat ini kita bisa mengatakan bahwa kita tetap beriman kepada Allah, tetapi coba bagaimana kalau memang Dajjal ada di depan kita? Sudah siapkah kita menghadapinya? Silakan dipersiapkan diri masing-masing. Munculnya dabbah. Dabbah itu binatang melata, hewan melata, tetapi dia bisa berbicara. Hati-hati kalau melihat hewan kemudian bisa berbicara, hewan melata, maka itu adalah dabbah. Burung beo, burung kakatua, bukan dabbah ya. Terbitnya matahari dari barat ya. Berlawanan sudah matahari. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terjadinya 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, kemudian gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Ini adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW di dalam hadisnya. Nah, apa saja manfaat apabila kita beriman kepada hari akhir? Apa hikmah yang akan kita dapat? Tentu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat apabila kita yakin, percaya, tidak ragu bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Yang pertama, kita akan sadar bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanya bersifat sementara. Tidak ada yang abadi. Harta kita, usaha kita, kemudian saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu semua hanya bersifat sementara. Hanya ada saat kita hidup, saat kita masih punya nyawa. Apabila Allah sudah memanggil kita, sudah, semua itu hanya ada di dunia. Tinggal kita tinggalkan.
kita wariskan kepada siapa yang berhak menerimanya. Maka tidak perlu kita seperti orang ketakutan akan kehilangan segalanya. Orang yang beriman kepada hari kiamat tidak akan pernah takut kehilangan, karena memang apa yang ia miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak ketika Allah akan mengambilnya, ya kita harus ikhlaskan. Namanya titipan. Ketika yang memberikan titipan, yang menitipi itu akan mengambil, silakan kita ikhlaskan. Termasuk nyawa kita pun hanya titipan. Ketika Allah ingin kita berpulang harapnya, ketika Allah ingin ambil apa yang dititipkan kepada kita tidak bisa menolak. Kemudian kita pun akan berusaha berbuat kebaikan dan berusaha menjauhi keburukan, karena kelak semua perbuatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Karenanya anak-anakku semua, pertanyaan yang paling tepat adalah bukan kapan kiamat akan datang. Kita tidak perlu tahu dan tidak harus tahu kapan terjadinya kiamat, karena itu adalah urusan Allah dan rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaan yang paling tepat adalah bekal apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kiamat. Fa inna khaira zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang mengaku beriman kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi ladang kebaikan baik bagi Abi maupun bagi kalian. Dan mudah-mudahan ini semua mampu mendidik kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.